Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama Ibu Oktasmira Memora Nasution dengan NIM A1C3191021 dari kelas reguler A Angkatan 2019 Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini kami akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana proses belajar mengajar dalam kelas. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Ibu semuanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan absen atas nama Devi Permatasari. Apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, selanjutnya Dewi Wulandari. Apakah hadir? Dwi? Dwi? Sepertinya Dwi kehilangan sinyal, Bu. Oke, baik. Nah, menurut kalian dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mata itu bisa melihat? Karena berfungsi sesuai fungsinya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ini dia Ibu coba menampilkan judul daripada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu alat-alat optik. Nah, yang pertama, alat optik itu merupakan alat yang cara kerjanya memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya yang disebut alat optik. Nah, saat ini sudah banyak sekali macam-macam dari alat optik, dan alat optik yang sering digunakan adalah kacamata, kaca pembesar atau lup, mikroskop, kamera, teleskop atau teropong, dan juga periskop. Nah, selanjutnya, alat optik yang pertama itu ada mata. Mata itu sendiri adalah salah satu bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat atau indera penglihatan. Nah, ada bagian-bagian daripada mata, yaitu yang pertama, fungsi-fungsi daripada bagian-bagian mata. Yang pertama itu ada bagian yang dinamakan dengan kornea. Nah, kornea merupakan bagian mata yang bersifat tembus pandang dan berfungsi sebagai pelindung mata Anda. Nah, jika si kornea ini tidak ada, maka mata Anda itu akan mudah rusak, sehingga itu tidak bisa diganti ulang kan. Kalau mata manusia itu tidak bisa diganti ulang, karena tidak ada pabriknya kan. Nah, selanjutnya ada cairan aqueous yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga berfokus ke lensa mata. Nah, kemudian ada juga iris. Nah, iris ini merupakan tempat di belakang kornea dan berpigmen. Nah, hal inilah yang membuat mata manusia itu berbeda-beda. Nah, ada yang bilang kalau mata bule itu warnanya biru, kalau mata mayoritas orang Indonesia itu kan coklat, coklat ke hitam-hitaman. Dan mata manusia itu tidaklah ada yang 100% berwarna hitam. Ya, yang paling gelap itu warna mata manusia itu hanyalah berwarna coklat, coklat gelap, dan bukan hitam sama sekali seperti itu. Dan itu adalah keajaiban Tuhan yang memang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya itu adalah pupil. Si pupil ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk, yaitu seperti diafragma pada kamera. Nah, kemudian ada retina. Si retina berfungsi sebagai layar, tempat terbentuknya bayangan, seperti halnya plat film pada kamera. Kemudian ada juga lensa kristalin, yaitu untuk memfokuskan bayangan pada retina, yaitu dengan mencegungkan atau memipihkan lensa.
Kemudian ada bintik kuning yang merupakan lengkungan yang terdapat pada retina dan merupakan bagian yang paling pekat. Dan yang terakhir itu ada syaraf optik. Nah, si syaraf optik inilah yang meneruskan rangsangan cahaya yang datang dari retina itu menuju ke otak, sehingga kita itu bisa melihat suatu benda. Nah, selanjutnya ini adalah proses melihat. Nah, ketika rangsangan cahaya datang, maka cahaya itu dibelokkan ke kornea dan lensa. Kemudian dia akan jatuh di retina. Kemudian oleh saraf optik, dia akan diteruskan ke lobus oksipital untuk diinterpretasikan. Nah, si lobus oksipital ini tempatnya itu di otak, dan bagian lobus oksipital kanan itu akan menerima rangsangan dari mata kiri, dan bagian lobus oksipital kiri itu akan menerima rangsangan dari mata kanan. Nah, ini adalah bagaimana manusia melihat. Jika benda itu ada di depan mata, maka bayangan benda itu akan jatuh ke retina, kemudian yang tampak di mata itu akan seperti ini. Nah, ini jika jaraknya tidak terhingga ya. Nah, jika jaraknya berhingga, maka lensanya itu akan meregang. Nah, fokus di retinanya itu akan seperti ini. Dan yang akan tampak di mata akan menjadi seperti ini. Ini adalah untuk mata yang normal. Nah, selanjutnya ini ada berbagai cacat mata yang terdapat pada manusia. Yang pertama itu ada miopi atau rabun jauh. Nah, miopi adalah salah satu jenis cacat mata yang penglihatannya tampak buram jika melihat benda-benda jauh. Hal ini disebabkan bola mata terlalu tebal. Kecilnya daya akomodasi menyebabkan berkah cahaya yang seharusnya tiba di retina berpotongan di depan retina. Nah, daya akomodasi ini adalah daya sway mata, yang merupakan kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa yang disesuaikan dengan jarak dekat atau jauhnya benda yang dilihat. Sehingga dalam melihat benda, pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan lensa mata, yang berarti mengubah jarak titik fokus lensa merupakan tugas daripada si otot-otot siliar. Nah, kemudian dengan kata lain, bayangan itu berada jauh di depan retina. Untuk menolong cacat mata miopi, kamu harus menggunakan lensa yang dapat menyebarkan sinar agar bayangan tepat di retina. Lensa tersebut adalah lensa cekung. Nah, bisa kita lihat di sini untuk miopi, ketika cahaya datang, maka bayangan benda itu tidak jatuh tepat di retina, yang artinya itu dia jatuh di depan retina. Nah, kemudian ketika dibantu oleh lensa cekung, maka bayangan benda itu akan jatuh kembali di retina dengan tepat. Nah, kemudian ada juga hipermetropi atau rabun dekat. Nah, hipermetropi atau rabun dekat ini adalah keadaan di mana manusia atau penderitanya itu tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda dekat, yaitu lebih besar dari 25 cm. Cacat mata seperti ini disebut hipermetropi atau rabun dekat. Pada umumnya, rabun dekat disebabkan bola mata itu yang terlalu datar. Yang tadi kan itu bola matanya terlalu tebal. Nah, yang ini terlalu datar. Berkas sinar bias yang seharusnya berpotongan di retina akan berpotongan di belakang retina. Akibatnya, penglihatan itu menjadi buram. Cacat mata rabun dekat itu harus ditolong oleh kacamata lensa cembung. Nah, bisa kita lihat simulasi atau gambaran seperti ini. Ketika cahaya dari suatu benda masuk, maka bayangannya itu akan jatuh jauh di belakang retina. Sehingga dibutuhkan lensa tambahan, yaitu lensa cembung, yang menyebabkan bayangan tersebut itu jatuh kembali di retina dengan tepat. Nah, kemudian ada juga penyakit presbiopi. Nah, ini adalah merupakan cacat mata yang lebih banyak disebabkan oleh faktor usia. Yaitu orang yang usianya itu sudah lanjut. Nah, daya akomodasinya, nah tadi kan daya akomodasi itu adalah kemampuan lensa mata itu untuk memipih dan menebal, maka semakin lemah sehingga lensa mata sukar mencembung secembung-cembungnya dan sukar memipih semipih-mipihnya. Cacat mata presbiopia adalah cacat mata yang tidak dapat melihat benda
benda jauh atau dekat dengan jelas. Untuk menolong orang yang menderita cacat mata presbiopi harus digunakan kacamata rangkap. Lensa kacamata rangkap terdiri atas lensa cekung untuk melihat benda-benda jauh dan lensa cembung untuk melihat benda-benda dekat. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini ya. Kira-kira penderitanya itu dia bayangannya itu jatuh ke belakang retina. Ini kan ada retina. Nah, dia ke sini adalah retina. Nah, bayangannya itu jauh jatuh ke sini. Dia itu berada di image focus behind the retina. Nah, dia itu image-nya itu berada di belakang retinanya. Sehingga memerlukan bantuan daripada lensa cembung dan juga lensa cekung seperti itu. Nah, kemudian ada alat optik yang kedua yaitu kamera. Lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan pada ini adalah bagian-bagian dari kamera, yaitu lensa cembung berguna untuk membentuk bayangan dari benda foto. Nah, prinsip kerjanya itu hampir sama dengan mata manusia, yaitu dia menggunakan lensa, menggunakan diafragma, menggunakan aperture, menggunakan shutter, menggunakan plat, kemudian dia juga nanti bisa menangkap gambar. Nah, kan manusia itu menggunakan otak sebagai memori. Nah, ini dia menggunakan kartu untuk sebagai memori daripada gambar-gambar yang ditangkap. Nah, kemudian ada juga loop. Nah, tahu nggak apa itu loop? Ibu bertanya dulu, loop itu apa? Ada yang bisa jawab loop itu apa? Loop itu alat pembesar, kaca pembesar. Oke, bagus sekali. Terima kasih sudah menjawab. Nah, loop itu adalah merupakan alat optik yang paling sederhana karena hanya terdiri atas satu lensa cembung. Agar mendapatkan bayangan yang sebesar-besarnya, benda harus diletakkan di antara pusat lensa, yaitu 0, dan titik fokus, yaitu F, atau benda selalu berada di ruang 1, sehingga bayangan selalu berada di ruang 4, sehingga sifat maya sama tegak dan diperbesar. Nah, dia itu berfungsi untuk memperbesar benda yang kecil. Nah, misalkan kalau kita mau meneliti, kenapa sih semut itu kalau jumpa itu kayak selalu kayak jabatan tangan gitu loh. Itu kenapa sih? Apakah benar mereka itu saling jabatan tangan atau hanya sekilas saling sentuh aja gitu? Nah, kita bisa memperjelas itu dengan menggunakan kaca pembesar ini. Selanjutnya ada mikroskop. Nah, kan tadi kalau lensa cembung kaca pembesar itu memperbesar objek yang masih bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, si mikroskop ini itu ada memperbesar benda atau objek yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia secara langsung. Nah, pada mikroskop, objek yang akan diamati harus diletakkan di depan lensa objektif. Nah, di sini kan ada berbagai lensa, ada ini lensa objektif, ini lensa okuler, ini objeknya, ini bayangan akhirnya, bayangan satu. Nah, dia akan ditangkap oleh mata dalam ukuran yang lebih besar. Jadi nanti kita akan melakukan berbagai macam praktikum jika memungkinkan. Menggunakan aplikasi PET juga bisa. Namun untuk memperjelasnya kita bisa menggunakan mikroskop yang ada di ruang laboratorium. Nah, selanjutnya itu ada prinsip utama dalam pembentukan. Ini adalah selanjutnya, maaf, selanjutnya itu ada teropong. Ada yang pernah lihat nggak teropong itu berguna untuk apa? Ulan? Ada yang bisa? Oke. Coba Ulan. Teropong itu berguna untuk apa sih? Ibu mau tahu itu berguna untuk apa? Putus-putus. Untuk melihat. Oke, kalau Depi bagaimana? Teropong itu berfungsi untuk apa, Dep?
Kan sering nggak sih kalau kita Untuk nonton film melihat Pirates of benda Caribbean? yang jauh. Nah, oke, kayak gitu dah. Untuk Ya, kalau di film-film melihat kayak Pirates of Caribbean itu kan tau dah benda filmnya bajak yang laut gitu jauh loh. dari mata kita, Bu. Iya. Iya. Ya, dia itu untuk melihat benda yang jaraknya jauh. Dia itu kan bisa kalau di film-film itu dia mau lihat di depan ada gunung es, di depan ada apa gitu kan kalau untuk film bajak laut gitu. Nah, juga kalau untuk sekarang biasanya teropong itu digunakan untuk anak-anak muda kalau dia mau mantau pasangannya dak. Kayak gitu. Nah, sekarang kita selanjutnya akan membahas mengenai macam-macam teropong. Nah, ada yang merupakan teropong bintang, yaitu proses pembentukan bayangannya itu terlihat bahwa sinar pertama kali datang dari jarak yang tak terhingga jauhnya pada titik T. Bayangan T, aksen, terletak pada fokus objektif, di mana fokus objektif atau VOB berimpit dengan fokus okuler atau FOB. Karena T aksen terletak pada fokus okuler, maka bayangan akhir T aksen 2 terbentuk pada jarak tak hingga. Nah, bisa kita lihat ini adalah simulasinya. Fokus objektif itu akan T dan A itu akan dibelokkan di FOB atau di T aksen, kemudian itu akan terlihat oleh mata sehingga dia itu akan melihat bayangan atau benda yang jauh seperti itu. Nah, kemudian ada teropong bumi. Nah, teropong bumi menggunakan 3 buah lensa positif yang terdiri atas lensa objektif, lensa pembalik, dan juga lensa okuler. Lensa pembalik dipergunakan untuk membalik bayangan sehingga bayangan akhir yang terbentuk menjadi tegak. Fokus lensa objektif teropong bumi lebih besar dari fokus lensa okulernya FOB sama dengan FOK. Nah, nanti dia itu bisa dirumuskan atau bisa disimulasikan seperti ini, sehingga mata kita itu bisa melihat T dan A atau FOB-nya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada periskop. Periskop ini adalah alat bantu optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam jarak atau dalam sudut tertentu. Bentuknya sederhana, yaitu berupa tabung yang dilengkapi dengan cermin atau prisma pada ujung-ujungnya. Prisma ini akan memantulkan cahaya yang datar sejajar padanya, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap tabung. Nah, teman-teman atau murid-murid bisa lihat, ini adalah merupakan prisma, ini adalah lensa objektif, dan ini adalah lensa okuler, kemudian ini adalah pengamat atau mata. Kalau kalian bisa sering lihat, itu biasanya dia itu ada di kartun-kartun SpongeBob atau di kapal selam. Kalian pernah lihat nggak? Ketika dia mau lihat keluar, dia itu gunain ini. Biar dia bisa melihat apakah di luar itu ada sesuatu, seperti itu. Ya, kalau nggak seperti ini dia pasti menggunakan teropong lah. Nah, periskop ini itu lebih sederhana daripada teropong tadi. Si periskop ini bisa dibuat sendiri oleh siswa. Nanti Ibu akan kasih tugas kalian untuk membuat periskop sederhana dan akan dikumpulkan nanti ketika kita berjumpa untuk pelajaran tatap muka selanjutnya. Karena kita rencana akan melakukan tatap muka selama 2 minggu sekali. Dan minggu depan Ibu rasa ini bisa berkelompok mengerjakannya itu satu kelompok 2 orang. Nah, muridnya kan cuma 2, nah kalian satu kelompok aja kerjakan seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk materi selanjutnya itu adalah mengenai, sebentar, cek dulu. Ada yang tahu materi selanjutnya kita itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas mengenai cermin dan lensa. Tadi kan kita sudah membahas sedikit mengenai lensa dan juga cermin. Nah, di sini di periskop ini terdapat 2 bagian tersebut. Ada lensanya,
ada cerminnya juga. Nah, lensa itu apa, cermin itu apa, kita akan membahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti Ibu akan menilai, Ibu akan kirimkan soal melalui WA Group, dan akan Ibu nilai untuk pemahaman semester kalian atau evaluasi. Kemudian Ibu rasa cukup sekian, atau nanti untuk menambah pemahamannya, Anda bisa menggunakan website, yaitu PET Simulation, di bagian refleksi, lensa, dan juga optik. Nah, nanti di sana kalian bisa melakukan berbagai macam praktikum atau berbagai macam hal yang bisa kalian eksperimenkan untuk lebih menambah pemahaman saudara. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Wulandari sepertinya terkendala jaringan. Nanti jangan lupa memberitahukan tugasnya kepada teman. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan Terima bisa kasih, mengirimkan Bu. melalui WA Group ya. Ibu tutup. Sekian. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.